Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya. Mari pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 6, detektor, alarm, sprinkler, dan hidran. Pada materi ini kita mencoba beberapa yang berkaitan dengan kompetensi dasar, yaitu bahwa setelah mempelajari bab ini, maka kita akan mengerti pengertian detektor, alarm, sprinkler, dan hidran. Kemudian dapat menghitung dimensi pipa untuk instalasi pemadam kebakaran. Apa itu detektor? Detektor adalah sebagai pengindra, pengindra kebakaran dan penyampaian isyarat sedini mungkin dapat mencegah atau menanggulangi kebakaran sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik jiwa, harta benda maupun lingkungan. Kemudian macamnya ada detektor asap atau smoke detector, ionization detektor, asap yang tidak tampak, dan optical detektor, asap yang tampak. Kemudian yang B, detektor panas atau heat detector, detektor bertemperatur tetap, dan rate of rise detektor, serta detektor kombinasi. Kemudian detektor api, berdasarkan radiasi nyala api ada detektor nyala api ultraviolet, kemudian detektor nyala api inframerah. Yang D, detektor gas. Di sini bekerjanya berdasarkan kenaikan konsentrasi gas yang timbul akibat kebakaran ataupun gas-gas lain yang mudah terbakar. Ketentuan pemasangan detektor tidak boleh dipasang pada jarak kurang dari 10 cm dari dinding dan 30 cm dari langit-langit. Tidak boleh dipasang pada jarak kurang dari 1,5 meter dari lubang udara masuk atau lubang udara keluar. Pada atap balok-balok, detektor tidak boleh dipasang pada balok. Kemudian alarm merupakan komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda adanya suatu kebakaran. Ada audible alarm dan visible alarm. Kemudian sprinkler, suatu sistem yang bekerja secara otomatis dengan memancarkan air bertekanan ke segala arah untuk memadamkan kebakaran atau setidak-tidaknya mencegah meluasnya kebakaran. Instalasi sprinkler ini dipasang secara tetap atau permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat semula terjadi kebakaran. Kemudian macam sprinkler ini menurut SKBI. Ini berdasarkan arah pancaran, ada pancaran ke atas, pancaran ke bawah, ini umum, pancaran ke dinding. Kalau ini biasanya ada di parkir pancaran ke atas. Kemudian untuk kepekaan, berdasarkan kepekaan terhadap suhu. Ini ada warna segel, jadi di sprinkler ada warnanya. Warna segel putih, ini kepekaan suhu sampai 93 derajat. Biru itu 141 derajat. Kemudian kuning 182, merah 227 derajat, tidak berwarna 68 atau 74 derajat Celcius. Nah ini, jadi kalau ada suhu melebihi ini, maka Anda bisa melihat batasan-batasannya. Kemudian warna cairan di dalam tabung. Ada warna cairan jingga, ini 53 derajat. Merah 68, kuning, dan seterusnya. Jadi ini batasan-batasan. Kalau memang ada suhu melebihi batas ini, maka kalau jingga sudah langsung pecah, bisa menyemprotkan air untuk memadamkan jika terjadi kebakaran atau terjadi suhu lebih dari itu. Jenis sprinkler, ini sistem pipa bawah, wet pipe system. Dalam sistem ini, sistem pipa mulai dari sumber suplai air sampai ke katup kontrol yang menuju ke sprinkler sudah terisi air. Sistem pipa basah biasanya dipasang pada gedung atau hunian di mana tidak ada kemungkinan terjadinya air membeku
dalam pipa, misalnya daerah-daerah kita ya, daerah panas ya. Untuk sistem pipa ini banyaknya sprinkler yang dipasang dikontrol oleh satu set valve dan tidak melebihi 500 buah untuk tingkat bahaya ringan atau 1000 buah untuk tingkat bahaya kebakaran sedang dan tinggi. Kemudian sistem pipa kering ya. Sistem ini biasanya digunakan dalam suatu bangunan di mana kondisi temperatur benda pada keadaan yang bisa beku, seperti pada ruang pendingin atau temperatur yang dapat dijaga di atas 70 derajat, seperti oven pengering. Pipa kering tersebut selalu terisi udara dengan tekanan yang cukup untuk menahan air. Alternatif sistem pipa basah dan pipa kering, sistem ini biasanya dipasang tanpa pemanas air, di mana dalam sistem basah ada kemungkinan air membeku pada musim dingin, sehingga sistem ini biasanya dioperasikan pada musim panas untuk sistem basah dan sistem kering pada musim dingin. Jika Anda mengoperasikan dengan sistem basah, maka trip valve harus diubah fungsinya ke sistem basah, dan ini biasanya dapat dilakukan dengan cepat. Sistem pipa kering pada ujungnya ya. Sprinkler ini harus dipasang menghadap ke langit-langit, kecuali jika diizinkan untuk dipasang jenis pendek. Tindakan awal ya, sistem ini merupakan gabungan antara standar sprinkler system dan pemasangan alat pengindra kebakaran. Pada umumnya detektor panas dan asap akan bekerja lebih dahulu dan katup yang bekerja lebih awal akan terbuka sehingga air mengalir ke pipa sprinkler sebelum sprinkler pertama bekerja. Syarat pemasangan ya. Adapun persyaratan pemasangan sprinkler ini seperti jumlah maksimal sprinkler dan jumlah cadangan sprinkler itu sendiri. Selain itu ada juga ukuran lubang sprinkler. Ini coba lihat di tabel 61, jumlah minimal kepala sprinkler dalam gedung. Untuk bahaya ringan ini maksimal 500 buah, sedang 1000, berat 1000. Jumlah cadangan ringan 6, bahaya kebakaran sedang 24 dan yang berat 26. Kemudian nominal ukuran lubang sprinkler bahaya ringan 10, sedang 15 dan berat 20. Kemudian cara menghitung sprinkler ini ya, jumlah titik sprinkler ya, jumlah titik sprinkler, luas dari bangunan atau luas ruangan dibagi luas sprinkler dalam artian pancarannya dibagi perlindungan. Luas bangunan PL misalnya panjang, lebar atau bulat juga boleh atau melingkar juga bisa. Luas sprinkler artinya luas semprotan sprinkler PR ya. R-nya di sini 2,4 meter. Contoh, sebuah ruangan berukuran 60 kali 3. Berapa jumlah titik sprinkler yang diperlukan untuk ruang tersebut? Maka bisa kita lihat bahwa jumlah titik sprinkler luas bangunan dibagi luas sprinkler atau pancaran sprinkler dibagi dengan perlindungan 60 kali 3 180 meter persegi. Luas sprinkler 3,14 kali R-nya 2,4 kuadrat 18,08 meter persegi. Maka jumlah titik sprinklernya 180 dibagi 18,8 ketemu 9,95 buah dibulatkan 10 buah ya. Jadi luas bangunan dibagi luas sprinkler untuk perlindungannya. Sumber air, setiap sistem sprinkler otomatis harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu jenis sistem penyediaan air yang bekerja secara otomatis, bertekanan dan berkapasitas cukup, serta dapat diandalkan setiap saat. Nah, kita lihat ke bawah di sini susunan cabang sprinkler. Di sini ada susunan cabang tunggal dengan 2 kepala sprinkler dan pemasukan tengah ini di tengah ya, tengah cabang tunggal ya, dengan 2 kepala sprinkler. Cabang tunggal ada di kiri dan
ada 2 kepala sprinkler. Sementara yang di kanan susunan cabang ganda, artinya kiri dan kanan, dengan 3 kepala sprinkler, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Dan pemasukan di tengah. Artinya pipa utama ada di tengah di sini. Yang membagi antara 2 bagian di sini. Kemudian yang dari sumber air ini. Kemudian susunan cabang tunggal juga ini cuma kepalanya 3. Ini ganda dengan kepala 2 dan pemasukan di ujung, ini juga di ujung. Ketentuan perencanaan detektor dan sprinkler. Ini ada S, perencanaan penempatan kipas sprinkler, D, jarak antara deretan kipas sprinkler. Nilai S dan D untuk bahaya kebakaran ringan 4,6, sedang 4, dan berat 3,7. Nah ini ketinggian langit-langit, faktor pengali. Jadi kalau ada langit-langit 0 sampai 3, ini faktor pengalinya 100. Lebih dari itu bisa dilihat di tabel ini. Detektor asap S adalah 12 kali faktor pengali. Faktor pengalinya ini. Detektor panas, jaraknya antar detektor 7 kali faktor pengali. Kemudian di simbolnya jarak antar detektor S dan seterusnya. Karena tinggi atap 4 meter, maka faktor pengali adalah 84. Ya, kalau 4 meter. Nah, ini 3,6 sampai 4,2 atau 4 meter, maka faktor pengalinya 84. Ini contohnya, contoh perhitungannya ini. Ya, setelah bisa dilihat. Kemudian perencanaan sprinkler, arah pancaran ke bawah karena kepala sprinkler diletakkan pada atap ruangan. Kemudian kebakaran terhadap suhu, warna cairan dalam tabung gelas berwarna jingga pada suhu 53. Sprinkler yang dipakai ukuran setengah in dengan kapasitas 80 liter per menit, kepadatan pancaran 2,25 dan seterusnya ya. Contoh soal sebuah bangunan gedung dengan luas lantai yang direncanakan adalah 555 meter persegi luas total, dikurangi luas toilet sehingga ada 514 meter persegi. Satu buah sprinkler mampu mencakup area sekitar 4,6 kali 4,6. Direncanakan antara satu sprinkler dengan sprinkler yang lain terjadi overlapping sebesar 14 area jangkauan, sehingga tidak ada titik yang tidak terkena pancaran air. Berapakah sprinkler dipasang? Area jangkauan sprinkler dapat dihitung sebagai berikut. X 4,6 dikurangi 4 kali 4,6 sehingga ada 3,45. Maka L-nya 11,9 sehingga jumlah sprinklernya 514 dibagi 11,9 ada 38 buah. Volume air ini sebagai rumus biasa, V kapasitas air dikalikan dengan waktu operasi sistem sudah 30. Ada 57,6 meter kubik. Bak ini coba dilihat sendiri untuk perhitungan bak. Kemudian ada pompanya juga di situ bisa dilihat. Nah. Kemudian perhitungan diameter pipa sprinkler di sini. Ini nanti dalam perhitungan akan saya lihat. Misalnya dalam suatu ruangan sudah digambarkan ya. Ada ruangan yang kelihatan, kemudian gambar kira-kira untuk sprinklernya dengan ketentuan yang berlaku, maka kita kasih penomoran ya. Penomoran. Dalam memberikan penomoran itu bebas dari mana. Yang penting kita bisa melihatnya dengan jelas. Ya, di sini penomoran semua nih. Turutkan. Setelah dikasih penomoran, maka kita akan melihat misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. 8, 9,
Sini pindah sini juga boleh, ya. Yang penting urut, ya, supaya mudah dalam memperhatikan nanti perhitungannya. Kemudian kita kelompokkan untuk yang satu sprinkler head, satu kepala, ya. Misalnya di sini tadi sang satu kepala atau satu sprinkler ada 1, 2. Kalau 3 berapa? 3 adalah 2. 4 1, 6 1, 7 tinggal melihat berapa. Nah, ini ada 8 1, 9 1, 10 2. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga setelah didapatkan, maka kita kelompokkan, tadi sudah kelompokkan, maka kita menghitung pipa atau dimensi pipa per masing-masing dari kepala tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk air. Maaf, ini untuk Q, ya, Q-nya atau untuk kapasitas 0,001 meter kubik.